Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu bentuk-bentuk konflik menurut para ahli sosiologi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dalil mengenai materi yang akan kita bahas yaitu terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran surah Ali Imran ayat 103. Nah, kita masuki materi kita yaitu bentuk konflik menurut beberapa ahli sosiologi. Yang pertama ada menurut Lewis Coser, yang kedua Wirawan, yang ketiga Nofri Susan, dan yang keempat Simon Fisher. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Lewis Coser. Bagi Coser, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dan tidak perlu diingkari keberadaannya. Coser bermaksud bahwa konflik tidak harus merusakkan atau bersifat disfungsional bagi sistem yang bersangkutan, karena konflik bisa juga menimbulkan suatu konsekuensi yang bersifat positif. Konflik merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan, dan mempertegas sistem sosial yang ada. Nah, Lewis Coser ini membagi bentuk konflik itu menjadi dua, yaitu yang pertama, konflik realistik, yaitu suatu konflik yang terjadi sebagai bentuk perjuangan untuk mencapai tujuan tertentu. Jika tujuan telah tercapai, dasar konflik akan lenyap dan berakhir. Dan yang kedua, konflik non-realistik, yaitu konflik berupa ungkapan permusuhan sebagai tujuan konflik. Dalam prosesnya, konflik tidak jelas dan terbuka, melainkan hanya saling memendam emosi berkepanjangan antar pihak yang berkonflik. Kita lanjut yaitu ke Wirawan. Menurut Wirawan, konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Nah, Wirawan ini juga membagi bentuk konflik menjadi dua, yaitu yang pertama konflik konstruktif, yaitu konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan dari kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini menghasilkan konsensus dari perbedaan pendapat menuju sebuah perbaikan. Dan yang kedua, yaitu konflik destruktif, merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang ataupun sekelompok orang. Pada titik tertentu, konflik ini dapat merusak atau menghancurkan suatu hubungan. Kita lanjut yang ketiga yaitu Nofri Susan. Nah, menurut Nofri Susan, konflik adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan. Nofri Susan juga membagi bentuk konflik menjadi dua, yaitu yang pertama, konflik vertikal, merupakan suatu konflik berdasarkan tingkatan struktur tatanan masyarakat, misalnya antara pemerintah dengan masyarakat. Dan yang kedua, konflik horizontal. Konflik ini terjadi antar golongan masyarakat yang memiliki tingkatan atau kedudukan yang sama, misalnya konflik antar suku. Nah, yang terakhir menurut Simon Fisher,
Menurut Simon Fisher, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, baik individu maupun kelompok yang merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Simon Fisher ini juga membagi bentuk konflik menjadi 4, yaitu yang pertama, tanpa konflik. Keadaan stabil dan hubungan antar kelompok berlangsung damai. Namun, bukan berarti tidak ada konflik sama sekali. Konflik yang ada masih bisa dikendalikan. Untuk mencapai tahap tanpa konflik ini, diperlukan struktur sosial yang bersifat mencegah konflik, serta sifat budaya yang menjauhkan masyarakat dari konflik dan tindakan kekerasan. Yang kedua yaitu konflik laten. Konflik yang terjadi bersifat tersembunyi dan masih perlu diungkapkan agar bisa ditangani. Konflik ini merupakan tahapan sebelum terjadinya konflik terbuka. Yang ketiga, konflik terbuka, yaitu konflik sosial yang telah muncul ke permukaan dan memiliki rangkaian akar permasalahan yang dalam dan sudah menjadi jelas permasalahannya, diiringi dengan tindakan-tindakan pertentangan. Nah, yang terakhir yaitu konflik permukaan. Konflik ini hanya sebatas kesalahpahaman mengenai hal-hal tertentu yang dapat diatasi melalui dialog. Nah, sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya silahkan kerjakan latihan berikut. Buatlah satu contoh konflik berdasarkan bentuk-bentuk konflik menurut para ahli sosiologi. Selamat mengerjakan. Kita tutup materi kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.